Kita masih mengingat bahwa Nabi Musa ketika tergesa-gesa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke Bukit Tur Sina, ya, lalu meninggalkan umatnya di bawah, dia sendiri yang naik ke puncak. Bentuknya ada pertanyaan, kenapa kamu sendiri yang menghadap sedangkan kaummu kau biarkan di bawah? Tapi Musa pun punya argumen bahwa kaumnya akan mengikuti, segera naik ke puncak. Ternyata apa iya ya. Jadi tergesa-gesa untuk memenuhi panggilan yang sebenarnya sifatnya adalah jamaah. Ya, jamaah itu. Maka harusnya dilakukan bersama. Tidak perlu kemudian nonjol ke, ya, nonjol ke. Jadi seolah-olah yang paling siap adalah dia, padahal yang diperintah itu adalah semuanya, ya, supaya bisa menerima dengan benar, dengan tepat terhadap perintah. Ya. Maka kemudian Allah mengingatkan, apa iya ketika kamu sudah di atas lalu mereka akan mengikuti jejakmu? Ya. Apa enggak kemudian mereka itu justru tidak sampai mengikutimu? Nah, ternyata betul bahwa apa yang diprediksi oleh manusia, walau sekelas Rasul, gitu ya, kan diprediksi itu, dia mengikuti perasaannya, mengikuti argumen pribadinya, supaya ya aku kudu teko luwih dhisik wong aku pimpinane kok. Nah, tibake umat yang ditinggal itu kemudian tersesatkan oleh tindakan samiri. Ya. Itu satu sisi menunjukkan bahwa pemimpin dengan yang dipimpin itu harus bersama. Ya, harus bersama. Maju bareng. Ya, maju bareng. Nah, yang kedua menunjukkan bahwa betapa rapuhnya Bani Israel itu di dalam merespon terhadap situasi yang berkembang di sekelilingnya. Jadi gampang untuk terpengaruh dan mudah untuk dibelokkan. Padahal masih dalam perjalanan yang sangat-sangat dekat dengan peristiwa terbelahnya Laut Merah, dibawa kepemimpinan Musa dan Harun. Isek cedek agak beberapa waktu aja, tapi kenyataannya mereka sudah mudah untuk digelincirkan. Jaraknya cukup jauh sampai dengan hari ini. Kira-kira gak tambah nemen ta? Nah. Bukan gak tambah bahaya ta, gak tambah nemen oleh nyimpang dari ketentuan Allah. Lah isya dituntun, dibimbing, ditinggal 40 hari aja sudah barelo, sudah tidak mengindahkan. Maka ketika Allah mengingatkan Nabi Musa di ayat 86, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faraja'a Musa ila qaumihi. Maka kemudian kembalilah
Siapa Musa? Ila qaumihi kepada kaumnya, ghadbana asifa, dengan keadaan bersedih hati dan marah. Didahulukan marah dari sedih hati, padahal kenyataannya sedih hati itu yang kemudian membawa marah. Sedih hati itu reaksi jiwa manusia terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. Apa itu? Gak cocok karo ekspektasi, nah arek saiki. Gak cocok karo ekspektasi. Itu sifat hati mesti sedih. Prihatin, sedih. Nah, ketika sedih itu membangkitkan amarah. Tapi ayat ini ditaruh ghadbana asifa, marah dhisik lagi saaken. Artinya apa? Sekaliber Nabi Musa diberitahu oleh Allah, umatmu itu loh nok ngisor kono kaisa, itu dijerumuskan oleh yang namanya Samiri. Begitu diberitahu, mestinya kan koreksi diri, loh yo salah ya aku yo, kok gak takjak bareng nyampe nanggone puncak Bukit Tur Sina, kok tak tinggal ning ngisor. Gusti Allah wis negur tadi itu. Ya, kok kesusu awakmu teko kene. Nanti kaumku nok ngisor Gusti. Lah kowe lak takon teko karo kaummu. Kowe gak teko dhewe. Lah kaummu kae piye? Ya engko kaumku iku mengikuti jejakku sampai ke sini. Apa iya? Wong ning kono kuwi ana sing nyesatke, sing provokasi supaya gak sampai tekan kene. Bareng wis dikei alwah, wis balik kon. Balik nanggone kaume ghadbana asifa, muring-muring. Lho ngene iki lho Pak, wong ku muring-muring kadang-kala karena ketidakmampuan untuk memahami diri sendiri. Awak dhewe uring-uringan. Itu karena kita itu tidak kuasa untuk menahan tadi itu asifa itu kesedihan. Aslinya kesedihan itu yang membangkitkan respon amarah itu. Tapi ini didahulukan, marahnya seorang rasul itu asifa. Seakan. Gitu loh ya. Kok ono rasul sampai muring. Melas, sedih, menyedihkan. Kadang tidak hanya begitu. Ketika orang itu marah dalam keadaan sensitif emosional yang reaktif tadi itu diikuti dengan omongan, ya. Diikuti dengan omongan. Dan omongan itu pasti menyalahkan keadaan lalu membenarkan pilihan dia. Wong muring-muring kok mesti nganggep muring-muringnya itu bener. Ya. Dia muring-muring itu benar. Kenapa? Karena ada stimulan yang mendorong dia untuk merespon muring-muring. Ini kalimatnya. Qala ya qaumi alam yaitu kumrabbukum wa'dan hasana. Qala banjur ngomong sapa? Musa. Ya qaumi, kaumku. Alam apakah belum yaitu menjanjikan pada kalian Rabbukum Tuhan yang mengatur hidup kalian wa'dan hasanan dengan janji yang baik. Kaumku kayak geblek teman toh ya. Bukankah Tuhanmu telah memberikan janji menyiapkan tempat yang lebih baik, memberikan sesuatu yang lebih baik bagi hidupmu? Ya. Kok terus melok Samiri itu apa bang? Omongane Musa muring-muring nanggone kaume. Kan sudah diberitahu bahwa kamu ku ajak menuju ke Tursina ini untuk mendapatkan janji Tuhanmu yang akan memperbaiki hidupmu, yang akan membawamu dalam khasana. Ya khasana nang donya iku ya bojone apik, anake bakti, rezekine lancar, omahe amba. Omahe sempit iku
gak termasuk apik. Omahe Mbah mulane nek Pak Elvin diunggahno maneh. Dinaikkan lagi. Ya. Ya. Rezekine gampang, ana ngiringane. Nek perlu gak usah obah tapi wis tersedia, ngono to. Koncone, tanggane apik. Nah, itu bagian daripada fid dunya hasanah. Kendaraane mulus, lek gitu ya. Nanti apa itu? Sing saiki kelas apa kendaraan sing paling apik iku? Apa? Pajero, Atpat, Alphard, ya ta? Nah, duduk gerobak utawa apa kae? Cikar. Cikar. Ya, njeplaki sapi. Ya. Jadi dunyane akeh iku hasanah fid dunia. Coba sampean ya, pangkate dukur, dunyane akeh, omahe gedhe, kendaraane apik, tangga kancane apik kabeh, bojone apik, anake bekti. Nah, mesti ngomong surga dunya. Lah ngono ah. Hasanah dunya. Hasil repot iku bojone anake kancane donyane omahe nang omah sumpek, nang kantor ribet. Karo tangga kiri kanane gak ono sing selawung apik. Nah, itu berarti kan neraka donya. Allah menjanjikan kebaikan hidup bagimu, ya tak? Afatola alaikumul ahdu, apakah famaka tola begitu panjang alaikum menimpa kalian al ahdu akan masa janji yang diberikan oleh apa ya kesuwen 40 dina iki ngono lho. Apa ya kesuwen nunggu 40 dina iki lho kok awakmu banjur berubah mengo dari apa yang sudah digariskan oleh Allah. Am atau aratum kamu menghendaki ayakhillah bahwa menimpa alaikum atas kalian ghadabun murka mirrabbikum dari Tuhan kalian. Fa akhlaftum maka kalian menyelisihi mau'idi akan janjiku ini. Nah, jadi apa dundomono akhirnya kan? Hei kaumku, ora eling kon. Takjak berangkat rene iki untuk mengambil perjanjian dengan Tuhan yang itu akan memberikan kebaikan hidupmu di dunia dan kehidupan di akhiratmu. Ya, lali kon. Kaeling. Apa ya wis kesuwen olehku ninggalno awakmu 40 dina iki. Kok sampai awakmu wis menyelisihi terhadap perjanjian yang ada. Jadi ketika Nabi Musa mendengar bahwa kaumnya itu disesatkan oleh yang namanya Samiri, tentu keadaan yang demikian itu membuat hatinya kecewa, ya, membuat hatinya jengkel, ya, uring-uringan, ya. Apalagi ketika turun ternyata ditemukan betul bahwa Bani Israel itu diapusi sama Samiri, disuruh untuk menyembah anak sapi, ya. Nah, barang ketemu, loh kok temenan, Samiri iki panjene wis nemen nih, tak tinggal diru kaumku diapusi, dikongkon berlutut, ya, DP kepada sapi, patung sapi kuwi, ya, sehingga muntab, ya, mendapat informasi dari Allah di puncak iku wis jengkel, wis uring-uringan, istilahnya leyo ada penyesalan, kok aku melaku dhisik ngono ya, terus merasa bersalah, lah bareng nyampe ning isor tibake beneran. Nah, informasi yang seperti itu
dari Allah kepada Nabi Musa adalah min kamalin nuski wa adhimis syafaqati ayakunu ghadaba murabbi masuban lil huzni wal asif. Jadi informasi yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa itu merupakan bentuk kesempurnaan daripada nasihat, ya, kesempurnaan daripada nasihat, dan merupakan keagungan belas kasih Allah kepada Nabi Musa terhadap kaum Bani Israel, supaya jangan sampai nek dikandani luwih dhisik iku maksude ben ora muring-muringe iku melampaui batasannya, gitu. Tapi orang itu kan sering tenggelam ke dalam keadaan. Wis disiapno ya apa nek kepethuk temenan nesune luwih temen timbangane nalikane kedengaran informasi saja. Ya, wong muring-muring iku nek informasi dari awal banjur cocok blegere karo keadaan itu nemen tambahan uring-uringane kuwi nesune kuwi. Ya. Qalu ma akhlafna mau'idaka bimalkina walakinna humilna auzaron mirzinatil qaumi faqadafnaha fakadzalika alqasamiri. Mereka berkata, kami enggak melanggar perjanjianmu kok. Enggak Musa, coba kowe iki ngeyel kan, ngeyel kasih argumen. Ya padha karo Musa diomongi karo Gusti Allah nganggo argumen. Iki kaumnya yang nganggo argumen. Sa Musa, kami tidak melanggar perjanjian dengan kamu kok. Dan kami tidak punya keinginan untuk melanggar itu. Ya, hanya saja telah dibebankan kepada kami yang berat. Ya, yang berat itu kemudian kami melemparkannya, beban-beban itu, ya, sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Samiri. Jadi aku ini mau nguncali gawan-gawanku, ya, timbangane ngaboti olehku apa jenenge mlaku melo awakmu, tak lemparkan semua ke lubangnya patung itu mengikuti keinginan Samiri, biar itu nanti Tuhan yang akan mengganti. Nah coba, hebat kan? Jadi aku ki gak ngelanggar perjanjian dengan kamu, tapi aku hanya mengikuti yang dilakukan Samiri gitu. Nah, soalnya jare Samiri timbangannya ngabot-ngaboti, ya, gawan iki itu sebenarnya kepingan duit untuk biaya perjalanan, ya, bekal, ya. Tapi ternyata Samiri ku pinter, ya. Nanti di tafsir Al-Azhar itu diurai cukup panjang bahwa teknik untuk Samiri memperkaya diri melalui keyakinan keberagaman yang salah. Jadi dia menyesatkan Bani Israel itu supaya barang-barang yang berharga semua dikorbankan, dilempar menuju mulut daripada patung itu, karena patung itu menghadap ke arah angin. Jadi kalau anginnya kencang menerpa mulutnya, dia bersuara. Ketika bersuara yang bengung itu dia berpidato, Tuhan lagi marah, Tuhan lagi minta persembahan. Akhirnya dilempar. Begitu dilempari kan kebe itu kan tertutup. Dengan tertutup itu tidak akan bunyi lagi. Begitu nggak bunyi, Samiri pidato, Tuhan telah terpuaskan. Ya, Tuhan telah terpuaskan. Tuhan telah senang dengan apa yang kalian lakuin. Malamnya gerilya dijukui dewe karo Samiri. Segala barang yang dilemparkan tadi diambil lagi. Begitu nyampe siang anginnya kencang, bunyi lagi. Lalu dia komando, dara-dora, Tuhan lagi marah ini, butuh persembahan. Akhirnya dilemparin lagi. Dengan lemparin lagi penuh, nggak bunyi karena anginnya nggak bisa masuk. Ya. Begitu seterusnya sampai habis perbekalan Bani
Israel. Itu dijadikan alasan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Enggak Nabi, aku gak belenjani, aku gak menyalahi, aku gak melanggar janji. Aku menunggu janji dari kamu. Cuman barang-barang yang memberati ini ya tak gunakan untuk membahagiakan Tuhan. Nanti Tuhanmu iku. Oh no. Itu problemnya. Jadi makanya persembahan-persembahan kepada selain Allah itu hakikatnya ya kesyirikan. Karena Allah nggak nyuruh yang seperti itu. Kowe nek ndek dhuwit wayah kurban, tuku wedhus atau sapi sembelih. Nek ora ndek dhuwit ya sak duwene sing mak sembelih, kur aja anakmu. Yang disembelih adalah Ismail. Beranikah bapak-bapak, saudara-saudara kita sembelih anak-anak kita? Oh, panjene gak tahu ngaji temenan iki. Ora ngono maksudnya. Kecintaanmu terhadap apa yang amat kamu sayang itu harus dipangkas demi cintamu kepada Tuhan yang Maha Tahu. Nah, Tuhan yang Maha Sempurna. Nah, sekarang bukan anakmu yang harus kau sembelih, tapi domba-domba terbaikmu yang harus kau sembelih. Ya, ganti wedhus ya bebek. Ganti wedhus satu wedhus pokoknya nyembelih. Minimal apa? Menghilangkan hikit, dengki. Wis gak nyembelih, gak le bagian teko kancane, ngrasani sing nyembelih. Ya ku nyembelih tak apa ganti kayak ini. Terus elek-elek nih ya. Itu berarti tidak tahu diri. Jadi luar biasa, orang-orang yang bodoh dan cenderung untuk ingin mendapat lebih dari pengorbanan yang ia lakukan kepada Tuhannya, mudah diprovokasi untuk melakukan penyimpangan dari ajaran agamanya. Ya, hati-hati. Ya. Sampean ngekei dhuwit 10.000 engko iso dadi 20 juta. Iki hati-hati. Iki amalilah. Amal karena Gusti Allah kok diganti luwih apik. Oh, rame. Kabeh sampai ibu-ibu gelange dinake, kemudian apa kalunge diwehke. Mari ngono ujung-ujungnya ceritanya berbeda. Pokok sedekah itu bisa memperkaya diri, ujung-ujungnya ternyata mengelabui kepada jamaah. Misalkan sampean itu kan gampang untuk dikelabui. Kenapa? Mergo iku mau gak gaduk bahwa pengorbanan kita kepada Allah itu imbalannya nanti al jazaul ihsan ilal ihsan. Dudu saiki sampean nglakoni apik dicibir dicemooh sama orang. Ngono akhirnya gak nglakoni apik. Timbangan nglakoni apik ya sedelelekno wong. Nglakoni elek sisanae karuan. Jiwaswisu fisudu rindas minal jinnati wan nas. Nah, jadi subhanallah, betapa manusia itu berniaga dengan Tuhannya dengan cara niaga yang tidak benar. Padahal al adulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billah wa tujahiduna fi sabil bi amwalikum wa anfusikum. Jadi yang diminta oleh Allah itu bersungguh-sungguh meniti jalannya dengan harta yang dipunya maupun dengan fisik jasmani yang kita miliki. Untuk apa? Istiqomah di jalan kebenaran Allah. Ya, begitulah Samiri ya di ayat yang itu begitu gampangnya mengelabui orang-orang Bani Israel. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya baca 2 ayat aja dan mohon izin tidak ada pertanyaan Pak Elvin. Karena saya akan segera menuju ke lokasi. Monggo napa? Sebagai penguatan karena materi tadi itu kan Nabi Allah itu Rasul Musa ya. Musa itu satu kesemuanya dia bisa langsung komunikasi dengan Allah ya, bercakap-cakap maksudnya jarang dimiliki oleh rasul-rasul atau nabi yang lain. Saya ingin menggarisbawahi bahwa keistimewaan Nabi Musa itu bisa berinteraksi dengan Allah saja dalam apa? Kalau besar.
Ya. Jadi setiap nabi itu fadhalna ba'dahum ala ba'din. Makanya kita itu sebenarnya menyebut asrofil anbiya wal mursalin misalkan. Kanjeng Nabi Muhammad itu semulia-mulianya nabi, ada seagung-agungnya rasul. Kalimat itu tidak menafikan kepada kelebihan nabi yang lain. Karena Ibrahim dijadikan khalilullah, dijadikan imam bagi seluruh umat manusia. Karena nyatanya sampai hari ini milah Ibrahimah, agama Ibrahim itu masih banyak yang berlaku. Nah, sementara Nabi Musa disebut kalamullah, nabi yang selalu diajak komunikasi langsung dengan Allah. Ya, jadi keistimewaan para nabi itu tidak menggugurkan terhadap misi utamanya sebagai panutan yang terbaik bagi umatnya. Oke. Kemudian jangan dibanding gini, apa inti Nabi Musa karo Nabi Khidir. Nah, itu kesalahpahaman nanti. Karena setiap kebaikan itu berpijak pada kebenaran, dan setiap kebenaran itu datangnya dari Allah. Jadi Musa bertanya itu pun karena Allah. Ya. Musa mendapatkan perlakuan seperti itu juga karena Allah. Maka kembalikan semua itu adalah kudrat iradanya Allah. Grand sign-nya adalah kreatornya adalah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri ngaji kita dengan bersyukur mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ke Surabaya. Alhamdulillah.